Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada tim dari ICA dan juga Bapak Ibu semua atas waktu dan kesempatannya seperti itu. Dan em, pada siang hari ini saya coba izin untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Ya, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya terkait dengan em, pentingnya dari data driven dan juga experience yang mungkin sudah saya jalani selama ini ke Bapak Ibu sekalian yang notabene adalah fellow logistician dan juga supply chain. Dan juga saya izin untuk memperkenalkan secara singkat. Jadi em, ya nama saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nimas Muhammad Ilham Bukhari dan juga saat ini saya sebagai Global Solution dan Innovation di Transtrek seperti itu dan sebelum-sebelumnya juga pernah untuk menjabat sebagai proses transformation juga sehingga memang pada materi pada hari ini saya coba sampaikan untuk beberapa case yang memang relevan terkait dengan itu. Terkait dengan paparan hari ini, saya coba menjelaskan, jadi mungkin terbagi menjadi 6 point of discuss ya. Jadi ada importance of data-driven supply chain, lalu kita mulai masuk ke modern supply chain, visibility dan juga resilience, lalu ada driver dalam supply chain dan juga operational productivity, karena saya sedikit akan membahas terkait um, key aspek dari transformation yang sebenarnya itu sebenarnya dibagi menjadi operational productivity, safety, dan juga um, dari sisi compliance seperti itu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan transformation challenge. Oke, untuk ngebuka pada materi materi siang ini, saya coba untuk memberikan sedikit ilustrasi, Bapak Ibu. Jadi, kenapa sebenarnya data driven itu sangat diperlukan atau sangat penting? Dan mungkin tadi dari pembicara-pembicara sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa ada teknologi-teknologi pendukung yang memang sebenarnya fungsi akhirnya adalah untuk menjawab tantangan atau pain point yang memang selama ini kita hadapi. Nah, tapi pada dasarnya mungkin kita sering em, beranggapan seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa terkadang kita tidak mengetahui secara real time apa permasalahan-permasalahannya. Jadi sometimes kita mengetahuinya itu saat sudah terlambat. Nah, makanya mungkin ada beberapa em, apa namanya, ada beberapa penjelasan gitu ya terkait dengan sebenarnya low visibility itu bukan membuat kita buta. Jadi sebenarnya kita nggak blind sama sekali. Tapi pada poinnya adalah low visibility itu adalah membuat keterlambatan bagi kita untuk mengetahui. Yang notabene sebenarnya kita akan tahu segala sesuatu itu dan itu adalah terjadi itu di akhir. Sehingga memang ya itu adalah kasusnya ada terlambat sehingga akan menjadi suatu case atau lesson learned aja bagi kita. Nah, jika kita bergerak Bapak Ibu terkait dengan data driven, terkait dengan visibility, terkait dengan resilience, maka saat ini kita akan berbicara terkait dengan modern supply chain. Karena kalau misalkan di traditional supply chain kita berbicara tentang oh bagaimana cara kita memanage physical movement. Nah, sekarang di modern supply chain, physical movement itu memang masih perlu dan memang sangat penting karena itu memang base-nya. Tapi ada yang lebih diperlukan sebelum itu adalah speed of information atau kecepatan dari informasinya. Sehingga bagaimana cara kita yang tadinya awalnya adalah manual updates, kita akan mendapat suatu real-time data ya, kita akan em, mengetahuinya secara end-to-end visibility-nya seperti apa, lalu ada predictive decision, lalu yang tadinya itu sistemnya masih secara mandiri gitu ya, silo masing-masing, kita mulai mengintegrasikan sehingga kita membuat ekosistemnya itu supaya akan lebih mendukung gitu ya cara kita untuk mengetahui end-to-end supply chain itu. Nah, em, salah satu yang memang ada dalam penerapannya gitu ya, yang memang kita ketahui. Ini salah satu contoh yang dulu sebenarnya sempat saya juga terapkan, yaitu misalkan ada port congestion gitu ya. Nah, di port congestion ya kita sebenarnya sering kali gitu ya, kita mengetahui bahwa oh ini ada truk datang ke pelabuhan gitu ya, tapi tiba-tiba datangnya lebih cepat, jauh lebih cepat. Dan proses untuk muatnya itu di dalam pelabuhan ya mungkin 3 hari lagi atau bahkan 4 hari lagi sehingga itu truk udah ngantri atau em, apa namanya parkir gitu ya di pelabuhan yang memang kalau itu kita jumlahkan dengan frekuensi yang sangat banyak itu akan berdampak terhadap congestion di dalamnya. Yaitu adalah salah satu contoh. Nah, salah satu contoh lainnya misalkan ketika kita bicara misalkan untuk produk-produk mining gitu ya Bapak Ibu. Nah, di mining ini mungkin agak sedikit special case. Kenapa? Karena safety eh, itu adalah hal yang paling important. Nah, sehingga salah satu yang ingin kita ketahui adalah kita tidak hanya memonitor untuk barangnya saja, tapi kita memonitor
manusia atau driver yang memang membawa barang tersebut. Jadi tingkat kelelahannya, lalu bagaimana proses kerjanya itu kita monitor satu persatu. Nah, lalu ketika kita bicara bagaimana sih sebenarnya ketika kita sudah memiliki visibility, sementara itu hubungannya dengan resilience itu seperti apa? Bapak Ibu, mungkin em, ketika kita berbicara tentang data driven ini sebenarnya adalah suatu output yang memang perlu kita tingkatkan atas adanya visibility. Sehingga kita belum bisa untuk menerapkan data driven itu sebelum adanya visibility yang memang cukup tinggi. Nah, dengan adanya data driven ini, mungkin saat ini kita sudah sering sekali berbicara tentang resilience, dan ini adalah topik-topik yang mungkin cukup tren ya untuk belakangan ini terkait resilience, di mana sebenarnya resilience ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya data driven. Kenapa bisa saya sampaikan seperti itu? Karena sebenarnya resilience itu salah satu faktornya itu membutuhkan speed of information tadi. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu, oh kira-kira ada data-data apa saja yang memang kita eh, get gitu ya, kita capture, lalu kita akan menjadikan data-data itu sebagai suatu informasi yang memang kita bisa lakukan kira-kira what's next-nya. Nah, ini yang tadi mungkin sempat dijelaskan ada terkait dengan preskriptif gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi, em, kita bisa mengetahui langkah-langkah strategik apa yang bisa kita lakukan ketika memang kita sudah mendapatkan suatu data-datanya. Nah, sehingga kita bisa bergerak jauh lebih resilient di sana. Yang tadinya mungkin, oh kita hanya punya single sourcing, dan kita akan bergerak ke multi sourcing, dan di multi sourcing ini how to manage kalau misalkan tanpa adanya suatu sistem gitu misalkan. Nah, ini adalah salah satu contoh. eh saya juga sedikit memapping Bapak Ibu terkait dengan maturity journey. Nah, ini terkait dengan eh, digital transformation. Jadi kurang lebih ada 5 untuk maturity journey-nya. Jadi yang pertama adalah yang memang sifatnya mungkin sedikit reaktif. Nah, ini masih secara proses sifatnya masih silo. Dan yang terakhir adalah orkestrasi. Mungkin target akhir kita akan ada di sini semuanya Bapak Ibu. Nah, tapi untuk mencapai poin ke nomor 5 ini, sebenarnya ini juga masih sangat sulit karena memang membutuhkan ekosistem yang eh, sangat baik dari end to end ya. Jadi tidak hanya berharap ke internal kita saja, tapi dengan proses ekosistem supply chain kita juga harapannya itu bisa saling tersinkronisasi. Dari sini saya coba ingin membahas Bapak Ibu terkait data driven ya di dalam supply chain itu sebenarnya apa sih gitu ya. Dan juga sebenarnya kenapa data driven itu diperlukan. Kalau saya sedikit membaginya ini menjadi beberapa aspek. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama adalah operational productivity. Jadi ini adalah suatu kebutuhan yang memang di-drive dari kebutuhan efisiensi misalkan. Oh, kita pengen memonitor bahan bakar di tingkat transportasi misalkan. Berapa sih bahan bakar yang dikeluarkan? Apakah kira-kira ada kecurangan misalkan? Nah, ini adalah salah satu contoh dari operational productivity. Lalu yang kedua adalah proses safety. Safety tadi yang mungkin sempat saya mention sebelumnya adalah oh, bagaimana cara kita memonitor suatu driver ketika sedang dalam perjalanan, misalkan. Apakah drivernya itu comply dengan aturannya? Contoh misalkan, apakah drivernya eh, melakukan suatu hal violation, rokok misalkan, atau misalkan di dalam mobil ngantuk. Nah, itu semua bisa terbaca oleh sistem. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah sebenarnya adalah compliance base. Nah, mungkin sekarang kita sudah mulai masuk kalau di resilience ini untuk sustainability juga Bapak Ibu. Sehingga memang terkait dengan compliance ini adalah salah satu yang memang tidak kalah penting dari operational productivity maupun juga safety juga. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran terkait di perusahaan saya juga terkait dengan perhitungan karbon emisi gitu ya. Yang memang kami juga support dari sisi telematics atau data-data yang ada. Nah, lalu nanti bagaimana cara kita memappingkan karbon emisi tersebut supaya kita bisa mendukung 3 scope gitu ya. Jadi scope 1, scope 2, scope 3, terutama untuk yang scope 3. Oke, saya coba next. Nah, Bapak Ibu, ini bukan salah satu contoh ya, misalkan ketika data driven itu untuk eh, productivity. Jadi ketika kita bicara tentang productivity, mungkin sedikit saya akan membahasnya lebih ke logistik ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan di logistik, seringkali saya menemui ada proses misalkan, oh Pak, kita butuh optimasi rute, oh Pak, kita butuh suatu sistem yang memang bisa mengetahui ketika kita sudah dapat order, kira-kira ini langsung otomatis gitu ya kebagi ordernya bisa berapa kendaraan, bisa eh, kira-kira dalam satu shipment itu bisa berapa
lokasi discharge yang dilalui, ini sebenarnya adalah satu proses otomasi yang memang di-lead oleh suatu data driven. Nah, sehingga ketika kita memang sudah memiliki datanya, kita akan masuk ke sana. Nah, biasanya saya coba bagi ini, ada kita nyebutnya mungkin ICP gitu ya, Ideal Customer Profile kami gitu ya. Misalkan, kalau kita berbicara tentang perusahaan yang memang hanya memiliki 50 armada, mungkin mereka nggak terlalu butuh-butuh banget terkait ini. Karena ya sudah, mereka hanya menjalankan eh, beberapa trip gitu ya, sehingga tidak merasa terbebani. Nah, tapi kami juga tidak jarang menemukan kalau ada misalkan dalam satu hari itu bisa 500 sampai 1000 shipment. Nah, ini adalah proses-proses yang memang tidak memungkinkan atau sangat impossible kalau misalkan kita lakukan secara em, manual gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga memang data driven ini akan dibutuhkan. At the end of the day, data driven ini bisa kita lihat gitu ya sebagai proses analisis. Apakah misalkan ada keterlambatan, apakah misalkan ada product damage, atau misalkan risiko-risiko lainnya yang memang nantinya akan pengaruh ke KPI. Lalu terkait dengan safety aspek, nah kalau misalnya kita bicara tentang safety aspek, maka sebenarnya kita bicara tentang hal-hal yang memang kalau saya mungkin agak sedikit membawanya ke vertical industry yang lebih high value biasanya Bapak Ibu. Salah satunya misalkan mining. Nah, di sini mungkin salah satu yang Bapak Ibu lihat di sini adalah salah satu dashboard kami gitu ya. Jadi ketika kita coba pasang kamera di dalam dashboard di suatu mobil, kita bisa memantau gitu ya untuk proses dari driver itu sendiri. Biasanya kalau di mining ini sebutannya adalah driver monitoring system. Nah, sehingga dari kamera tersebut ini akan mengirimkan suatu hal yang real time ke biasanya control tower gitu ya. Sehingga misalkan kalau ada proses kayak ngantuk misalkan, atau ada proses ngerokok, cuma kalau ngerokok jarang kalau misalkan di cuman misalkan ngantuk atau lelah dan segala macam, itu akan terdeteksi secara langsung. Sehingga nanti ada proses peringatan di sana. Atau bahkan biasanya ada levelingnya juga dalam proses pelanggaran. Sehingga em, ketika misalkan dia frekuensi ngantuknya atau eh, ketiduran gitu ya misalkan ya, ada microslip gitu ya, itu 2 kali dalam beberapa menit, itu masuk ke dalam kategori yang cukup tinggi levelnya gitu. Nah, ini adalah salah satu proses data driven juga. Nah, lalu em, kita juga bisa menjadikan ini adalah sebagai analisis Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada salah satu heat map gitu ya. Kita bisa tahu, oh ini kira-kira violation itu terjadi di daerah mana aja sih, di lokasi mana aja sih, di area mana aja sih. Nah, sehingga kita bisa melakukan proses analisis lebih lanjut dari sana. Dan yang terakhir, saya sedikit membawa terkait dengan compliance, ini lebih ke em, karbon emisi atau perhitungannya. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita merasa kesulitan, terutama untuk yang Scope 3 ini, ya, untuk menghitung eh, emisi karbon. Apalagi kalau misalkan kita pakai vendor gitu misalkan ya. Nah, ini kita bisa tahu nih, oh emisi kalkulator untuk satunya misalkan dari shipper ke hub ya, misalkan pelabuhan atau airport, atau misalkan kembali ke warehouse lagi, dan juga gerak lagi ke misalkan ke customer. Nah, di sini ada multi handling Bapak Ibu. Nah, cara untuk menghitungnya, apalagi kalau misalkan vendor mereka milk run gitu ya, ada banyak customer dalam satu shipment mereka, ya itu akan lebih sulit lagi mereka untuk menghitung proses eh, karbon emisinya gitu ya. Nah, ini adalah suatu tantangan biasanya untuk skop 3 ya, 3.3, 3.4, 3.9. Ini adalah hal-hal yang memang sangat sulit untuk kita monitor, untuk kita evaluasi. Nah, sehingga dengan adanya data driven, kita start dari IoT, kita start dari telematics, kita dapatkan datanya, ini kan kita melakukan formulasi sehingga kita bisa mendapatkan atau bisa monitor ini secara real time. Secara proses, mungkin ini 4A ya saya nyebutnya. Jadi yang pertama adalah acquire, analyze, accreditation, dan juga access Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau acquire ini sebenarnya lebih ke cara kita mendapatkan datanya aja. Nah, kalau analyze dari data yang sudah ada atau kita capture, itu kita akan proses di dalam suatu sistem gitu ya, sehingga nanti akan bisa memberikan insight kepada Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir terkait dengan akses ya atau reporting, ini sebenarnya terkait dengan LETS misalkan, atau kebutuhan untuk book and claim low emission transportation carbon misalkan. Nah, bagaimana cara bekerjanya gitu ya? Misalkan ketika kita bicara tentang compliance atau karbon emisi, ya tadi mungkin dari fleet tracking gitu ya. Yang pertama ada fleet data, cuman di sini biasanya kita ada beberapa sensor-sensor yang ada. Jadi misalkan tidak hanya, yang terpenting biasanya terkait pendapatan data fuel ya atau bahan bakar Bapak Ibu. Jadi bahan bakar, atau misalkan nanti ada kategori berat dan segala macam, itu sebenarnya bisa masuk ke dalam sana. Lalu ada proses kalkulasi, proses reporting juga untuk
terutama kita untuk mendukung ISO untuk 14004 dan 14083. Dan juga yang terakhir, ini terkait dengan Carbon Data User, sehingga nanti bisa terintegrasi lah dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Nah, mungkin terakhir saya ingin sedikit membahas terkait dengan adanya proses transformasi, dengan adanya proses data driven, sebenarnya ada beberapa tantangan yang memang perlu kita eh, pahami. Saya sangat sepakat dengan Pak Ari tadi sebelumnya gitu ya. Sebenarnya yang terpenting adalah the man behind the gun gitu ya. Karena teknologi itu sebenarnya hanya sebagai tools Bapak Ibu. Data driven itu sebenarnya hanya sebuah analisis. Sehingga memang ketika kita tidak bertransformasi juga dari sisi SDM-nya, maka yang terjadi adalah ya kita nol ROI, Bapak Ibu. Nah, ini seringkali eh, saya memiliki case gitu ya, ketika dalam melakukan digital transformasi itu tidak jarang gitu ya, ada kegagalan atau proses berhenti di sana. Nah, sehingga yang harus kita lakukan untuk memitigasi itu, kita tidak hanya dalam meningkatkan visibilitas, kita tidak hanya meningkatkan kebutuhan teknologinya, tapi kita juga meningkatkan proses dari kompetensi kita, pembelajaran dari sisi peningkatan SDM itu sendiri, sehingga kita bisa melakukan balancing gitu ya terkait dengan supply chain excellence ya. Nah, jadi di sini ada sedikit apa namanya em, shifting ya Bapak Ibu ya, shifting paradigma gitu ya. Jadi dari awalnya misalkan out mindsetnya kita paper based, kita mulai data capture gitu ya. Terus yang awalnya insting gitu ya, feeling based. Oh kira-kira dari beberapa shipment nanti bikin aja deh em, assignment ke truknya misalkan 5 truk aja deh misalkan gitu ya. Nanti eh, routingnya ke A, ke B, ke C misalkan. Nah ini kita bisa berdasarkan data driven di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas paparan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dimas.